wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang ayat-ayat Allah. Kita disuruh untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan-ciptaan Allah di antaranya matahari, ya, tidak lain agar kita semakin beriman tentang agungnya Sang Pencipta, ya. Kita melihat bagaimana alam semesta ini disusun dengan sedemikian rupanya, ya, dengan rapihnya, dengan kokohnya, ya, dan teratur dengan kokoh, yang ini menunjukkan ada yang mengatur itu semua. Sebagai contoh yang dibahas oleh Al-Quran, dalam Al-Quran banyak adalah tentang matahari, ya. Matahari disebut dalam Al-Quran sekitar 32 kali, kurang lebih 32 kali disebut matahari dalam Al-Quran, ya. Dan bagaimana matahari memiliki keterkaitan tentang peribadatan, tentang waktu-waktu sholat, ya, tentang tauhid, ya, dan juga tentang tanda-tanda akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang matahari dalam Al-Qur'an dengan sedikit penjelasan yang singkat insyaallah taala. Matahari, Asy-Syams, matahari, ya. Secara bahasa, ya, matahari memiliki dua makna, artinya al-mutalawwin, yang berwarna, atau maknanya adalah adamul istiqrar, ghairul mustaqir, yaitu adamul istiqrar, tidak tetap. Makanya disebut dengan bagal syamus, yaitu hewan syamus, dikatakan hewan yang bergerak-gerak, tidak tetap, ya. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan matahari selain bersinar, ya, ada warnanya, kemudian juga matahari berjalan pada orbitnya, ya. Dan ini cocok dalam sifat matahari dalam Al-Quran, ya, pas dengan sifat matahari dalam Al-Quran. Di mana matahari bersinar tentu dengan cahayanya, dan bergerak pada orbitnya. Asy-Syamsu tajri li mustaqarrin laha, kata Allah Subhanahu wa taala, pada orbit. Jadi dia tidak tetap, tapi dia bergerak. Matahari itu bergerak, dan sebagaimana makna secara bahasa, Asy-Syams adalah suatu yang tidak tenang, tapi dia bergerak. Matahari, ya, ternyata merupakan sesembahan, dijadikan sembahan, ya, dari dulu sampai sekarang, hingga sekarang. Kita bisa lihat misalnya di sejarah-sejarah disebutkan bagaimana matahari disembah oleh, misalnya saya sempat tulis tadi, misalnya dari Shinto, ya, Jepang, ya, Dewi Matahari, kemudian dari Mesir kuno, ya, peradaban Mesir kuno. Mereka dulu menyembah dewa namanya Dewa Re, ya. Kemudian ada namanya India, ya, sebagian menganggap matahari dewa Surya, Sang Surya. Kemudian suku Maya, ya, yang juga menyembah matahari. Dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, dalam Al-Quran, ya, ada kaumnya Ibrahim alaihissalam menyembah matahari, dan juga negeri kaum Saba, ya, kaumnya Ibrahim, seperti Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin
Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Ibrahim mendapati kaum yang mereka menyembah bintang, menyembah rembulan, kemudian menyembah matahari. Menyembah bintang, menyembah rembulan, menyembah matahari. Ketika menyembah matahari, Ibrahim berkata, "Hadza akbar," matahari lebih besar ya. Matahari lebih besar daripada bintang, besar daripada rembulan, maka disembah. Tetapi ternyata matahari tersebut juga hilang, maka tidak pantas untuk disembah. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kata Ibrahim, aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Ya, jadi kaum Ibrahim menyembah bintang, bulan dan matahari. Demikian juga kaum Saba yang berada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah ceritakan tentang kisah Nabi Hud ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memimpin apel siaga para pasukannya, ternyata Hud tidak ada ya. Hud tidak ada, maka ternyata Hud datang terlambat. Kemudian Hud berkata, hattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Wahai Sulaiman, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Sungguhnya aku datang dari negeri Saba dengan ilmu yang yakin pasti. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisy-syamsi min dunillah. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ya, kata Hud ya, wahai Sulaiman, aku punya ilmu yang kau tidak punya. Aku datang dari negeri Saba dengan kabar yang yakin. Aku dapati seorang wanita ratu menguasai mereka dan dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung Hud ya, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil hum la yahtadun. Kata Hud, aku mendapati Ratu Balqis dan kaumnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum, setan menghiasi amal perbuatan mereka. Jadi yang buat mereka menyembah matahari adalah syaitan. Ya, mungkin dikatakan matahari adalah sumber kehidupan, matahari adalah ini. Akhirnya mereka sembah syaitan. Mungkin namanya manusia, akalnya ditipu oleh syaitan. Di India saja macam-macam disembah. Donald Trump disembah, corona juga disembah. Otaknya nggak tahu di mana, tapi intinya mereka diperdaya oleh syaitan. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi mereka sampai akhirnya mereka menyembah matahari. Jadi matahari disembah sampai sekarang itu masih ada. Mungkin ada kebudayaan di Jepang, Shinto dan yang lainnya, tapi intinya dari zaman dulu sampai sekarang disembah. Adapun dalam Islam justru matahari ya, dalam Islam matahari adalah makhluk. Adalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan bukti adanya Allah. Adanya Allah. Salah satu bukti adanya Allah adalah makhluk-makhluk, di antaranya matahari. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah, al-lailu wan nahar, siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Wasyamsu wal qamar, perhatikan, wasyamsu wal qamar, matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari dan rembulan dan bulan.
Tetapi wasjudu lilladzi khalaqahunna, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan, kepada yang menciptakan matahari dan bulan, matahari dan rembulan. Kalau kalian benar-benar in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, subhanallah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim lahir, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih kecil, ketika itu terjadi gerhana matahari, ya. Kalau Nabi mau kait-kaitkan bahwasanya mau dijadikan matahari rembulan sebagai bahan khurafat, kesempatan bagi Nabi, lihat anak saya lahir ketika gerhana, berarti, tapi Nabi justru jelaskan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Ya, sungguhnya matahari rembulan hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan sesuatu, bukan Tuhan, bukan apa, tidak bisa apa-apa. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Ya, Nabi jelaskan bahwasanya justru matahari dan rembulan adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tidak boleh sujud kepada matahari rembulan. Bahkan matahari rembulan, bahkan matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah. Ya, Allah berfirman, ya, walillahi asjudu man fis samawati man fil ardi, ya. Kemudian kata Allah, wasyamsu wal qamar, ya. Matahari sujud, walillahi asjudu man fis samawati man fil ardi. Kemudian kata Allah, wasyamsu wal qamar, ya. Ya. Wan nujum wasyajar wad dawab, ya. Allah sebutkan bahwasanya matahari sujud kepada Allah. Bagaimana matahari sujud kepada Allah kemudian mau disembah? Ini sebagai mukaddimah, kita sebut tadi matahari disebutkan dalam Al-Qur'an. Lebih dari 30 kali. Ya. Taib, ini mukaddimah. Di sini kita sebutkan tentang penyebutan matahari dalam Al-Qur'anul Karim. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, permisi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan materi dalam Al-Qur'an sangat banyak dengan berbagai macam penyebutan. Kita akan sebutkan sebagiannya insyaallah taala. Di antaranya Allah bersumpah dengan matahari, ya. Allah bersumpah dengan matahari. Allah berfirman, wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari dan demi cahayanya, ya, demi matahari dan demi cahayanya. Ya. Syamsu, Allah bersumpah dengan matahari. Kemudian juga di antaranya Allah menyebutkan tentang sifat-sifat matahari. Di antara sifat-sifat tersebut, ya,
adalah bercahaya dan panas ya. Bukan bercahaya, menyinari, bersinar. Bersinar terang. Kemudian panas. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dalam banyak saya kata Allah wa ja'alna sirajan wahaja. Dalam surat An-Naba. Kami jadikan sirajan lampu yang panas, bersinar yang panas, maksudnya adalah matahari. Ya, kemudian juga Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja, ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Perhatikan di sini Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah menjadikan di langit ada bintang-bintang, kemudian wa ja'ala fiha sirajan, Allah jadikan di langit ada siraj, yaitu sinar ya, yang bersinar. Wa qamaran munira, yang rembulan yang bercahaya. Rembulan yang bercahaya. Jadi Allah membedakan antara rembulan dan matahari. Kalau matahari disebut bersinar ya, kalau rembulan dikatakan bercahaya. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dalam ayat yang lain, syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Kata Allah walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dhiya'an artinya cahaya panas ya. Ini sinar panas. Kemudian nuran cahaya ya. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Wa ja'alal qamara fihinna nura fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Allah ambatakum minal ardi nabata. Dalam surat Nuh kata Allah jadikan rembulan bercahaya di langit. Rembulan bercahaya di langit. Kemudian wa ja'ala syamsa siraja, Allah jadikan matahari bersinar. Sehingga dari sini kata para ulama, ini sesuai dengan ilmu sekarang, matahari memang sumber sinar. Adapun rembulan dia hanya memantulkan ya, hanya memantulkan cahaya ya. Oleh karenanya bulan dikatakan nur, matahari dikatakan sirajan, wahaja dikatakan dhiya, sifat matahari siraj, wahaj, dhiya. Dan ini menunjukkan panas. Karena matahari adalah sumber panas ya. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara tentang matahari ya, saya tadi baca-baca di internet ya, di Wikipedia dan teman-temannya ya. Dan saya juga baca di buku buku tafsir Maudhu'i dari sumber-sumber ilmuwan barat ya. Intinya mereka mengatakan bahwasanya matahari sangat besar ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Kalau ini bumi, maka ini matahari. Ya. Maka jaraknya adalah kurang lebih 150 juta kilo. Nggak tahu yang pernah ukur siapa ya. Mungkin teknologi sendiri, cara hitungnya, rumusnya pakai kecepatan cahaya dan macam-macamnya. Intinya mereka punya ahli fisikawan ya. Kemudian besarnya matahari kalau nggak salah 109 kali kalau nggak salah, atau berapa kali bumi ya. Saya nggak tahu berapa kali, pokoknya lebih besar lah. Kemudian matahari ini terdiri atas sekitar kurang lebih 70% hidrogen, kemudian kurang lebih 30% helium atau sebaliknya ya. Intinya mereka mengatakan demikian ya. Kemudian cahaya matahari terjadi peledakan di sini dari hidrogen menjadi helium atau sebaliknya, kemudian keluarlah sinar menuju ke bumi dengan jarak yang sangat jauh.
dengan jarak sangat jauh. Disebutkan lidah api dari matahari. Lidah api dari matahari ini kira-kira 0,5 juta kilo. Lidah api 0,5 juta kilometer lidah apinya. Kalau meledak lidah apinya bisa 0,5 juta kilo, belum sampai, masih jauh. Jaraknya 150 juta kilo, baru 0,5 juta. Masih ada 149,5 juta lagi baru sampai ke bumi, ya. Kemudian dibilang di luarnya ini, di luar permukaan matahari 6.000 derajat Celcius, ya. Enggak tahu yang ukur siapa, ya. Pusat matahari 20 juta derajat Celcius. Yang ukur juga siapa saya enggak tahu, tapi demikian disebutkan, ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya yang namanya matahari ini, ya. Bagaimana cahayanya sampai ke bumi, tentunya sampai di bumi, kemudian difilter dengan atmosfer yang ada di bumi. Tentunya antum bisa tanya kepada pakar fisika yang lebih ngerti. Saya cuma sekedar nukil-nukil, mungkin saya juga salah nukil. Cuma saya ingin menggambarkan bagaimana menurut pakar-pakar astronom bahwasanya matahari adalah makhluk yang dahsyat, yang sangat besar dengan jarak yang sangat jauh, yang sangat jauh. Taib. Di antara sifat matahari, ya, sifat matahari pertama bersinar terang, ya. Di antara sifat matahari juga, sifat matahari adalah dia mengalir, ya. Mengalir, ya, bahasanya berjalan, ya, bergerak. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Kata Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarna manazila hatta ada kal urjunul qadim. Intinya dalam surat Yasin kata Allah, matahari berjalan, tajri itu mengalir di tempatnya, dan dzalika taqdirul azim, ini semua karena kekuasaan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kata para ahli astronom, mereka mengatakan matahari ini dia berputar pada porosnya, dan dia juga sedang berjalan memutar sesuatu dalam galaksi Bima Sakti. Sehingga kalau kita bayangkan matahari dengan rembulan dengan bintang-bintang, mataharinya satu titik di tengah lautan yang sedang mengalir. Alam semesta ini begitu luas, ya, matahari satu titik yang sedang mengalir di lautan apa namanya, alam semesta, jadi lautan alam semesta. Al-Quran menunjukkan matahari bergerak, ya. Kata Allah juga, wa kullun fi falakin yasbahun. Wa kullun fi falakin yasbahun. La syamsu yanbaghi an tudrikahul qamar. Wala laylu sabiqun nahar. Ya, masing-masing berjalan, wa kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan di orbitnya. Masing-masing berjalan di orbitnya. Jadi kata astronomi, kata ilmuwan, matahari bergerak dari dua sisi. Ada yang berputar pada porosnya, dan berputar mengitari sesuatu. Tentu ada pembahasan apakah matahari mengitari bumi atau bumi yang mengitari matahari, wallahu alam bisawab, ya. Tapi itu memang sudah jadi perselisihan sejak dahulu. Saya baca sebagian tulisan di internet, ya. Teori matahari sebagai pusat alam semesta pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Yunani bernama Aristarchus abad 3 sebelum Masehi. Pendapat ini kemudian dibantah oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang hidup abad ke-4 sebelum Masehi, tahun-tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, dan bertahan 15 abad. Lalu diperkuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Iskandar Ptolemeus yang hidup pada tahun 151 sampai 127 sebelum Masehi, dan tidak terbantah selama 12 abad. Jadi dahulu keyakinan bahwasanya matahari pusat
alam semesta, kemudian dibantah oleh Aristoteles dan dikuatkan oleh Ptolemeus yang sampai 15 abad bertahan, ditambah lagi 12 abad, bahwasanya justru dibantah oleh mereka. Kemudian Nikolaus Kopernikus yang hidup pada tahun 1473 membaca buku-buku Aristarchus yang pertama kali, akhirnya muncul kembali teori bahwa bumi dan planet lain berputar mengelilingi matahari, didukung oleh Galileo Galilei. Jadi intinya ternyata para ulama ini juga sedang berselisih, ya, sedang berselisih apakah matahari pusat bumi atau sebaliknya bumi sebagai pusat alam semesta. Tapi yang jelas kita bilang Al-Quran mengatakan matahari bergerak, matahari berjalan pada orbitnya. Saya tidak ingin bahas masalah itu, ya. Tapi intinya inilah sifat matahari yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ini tentunya dengan berjalannya matahari ini mendatangkan banyak manfaat, ya. Di antaranya adanya perubahan musim misalnya, ya. Ya, sehingga orang bisa juga melakukan namanya hisab, bisa melakukan hisab. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya matahari diatur, ya. Kita boleh tambahkan sifat matahari, berarti matahari diatur, dikendalikan. Matahari dikendalikan. Allah berfirman, "Sakhkhara lakumus syamsa wal qamara." Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian matahari dan rembulan. Allah tundukkan matahari dan rembulan. Allah tundukkan matahari dan rembulan. Yang ini menunjukkan bahwasanya matahari ini menunjukkan matahari tidak berkehendak. Sebagaimana benda-benda langit lainnya. Buktinya kalau mereka berkehendak, mereka akan ada perubahan. Ternyata mereka dari dulu begitu-begitu saja. Tidak berubah. Ada orbitnya, karena orbitnya tidak berubah itu makanya lita'lamu adada sinina wal hisab. Maka kita bisa tahu hitungan tahun, bisa tahu kapan gerhana matahari, gerhana bulan, semuanya ada perhitungan. Kenapa? Karena masing-masing rembulan matahari ada pada orbitnya. Sehingga mereka diatur. Allah mengatakan wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Kami menundukkan bagi kalian matahari dan rembulan selalu demikian. Subhanallah, kalau orang renungkan tentang alam semesta ini, benar-benar ada namanya dalil al-inayah. Para ulama menyebutkan di antaranya seperti Ibn Rushd dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah, ketika dia membantah falasifah dan juga ketika dia membantah Asy'ariyah tentang masalah dalil adanya Tuhan, dia menyebutkan tentang dalil al-inayah. Al-inayah itu perhatian Tuhan kepada manusia. Berarti ada Tuhan. Lihatlah apa yang berkaitan dengan manusia, semuanya diciptakan oleh Allah seakan-akan untuk kepentingan manusia, ya. Dan itu benar, ya, karena kita ini sebagai pusat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan matahari dengan jarak tertentu, dengan panas tertentu. Allah ciptakan rembulan, orbitnya tertentu. Allah ciptakan langit sebagai atap. Allah ciptakan atmosfer. Allah ciptakan bintang-bintang sebagai keindahan. Allah ciptakan bumi. Allah ciptakan hewan-hewan yang sesuai dengan kebutuhannya. Allah tundukkan onta. Allah tundukkan banyak, subhanallah. Allah bikin tumbuh-tumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tubuh kita. Ini bukan kebetulan. Ini semua sudah diatur, dirancang. Maka aneh kita dapati banyak fisikawan, sebagaimana saya pernah dikabari oleh kawan yang dia belajar di luar negeri, dosen-dosen dia fisikawan justru ateis. Ya, mereka selalu mengatakan ini suatu kebetulan yang menakjubkan. Mereka mengatakan sudfa ajibah kalau bahasa Arab. Suatu kebetulan yang menakjubkan. Bukan kebetulan, kalau kebetulan enggak menakjubkan. Bagaimana kebetulan tersebut dalam banyak hal? Kalau kebetulan ada matahari, oke, ini kebetulan ada rembulan, kebetulan ada bintang, kebetulan ada langit, kebetulan ada ente di sini. Ini semuanya bukan kebetulan, ini sudah diatur. Kenapa ente ingin mengatakan semuanya kebetulan? Bilang ini semua sudah diatur, ada yang mengaturnya. Justru mereka dengan ahli fisika justru malah menolak adanya apa? Adanya
malah menolak adanya Tuhan. Dan ini perkara yang aneh, perkara yang aneh. Tapi perhatikan di sini, di antara hal yang menakjubkan, matahari berjalan pada porosnya dan tidak berubah. Ada aturannya. Demikian juga matahari, lihat matahari dengan rembulan, matahari dengan bumi. Matahari bergerak ya sesuai dengan aturannya, ya. Jamnya tepat, ya. Jamnya begitu, kita tidak bisa maksain maju, tidak bisa maksain mundur, ya. Kalau kita bisa maksain cepat, kita pingin matahari jarak cepat biar buka puasa cepat, suruh cepat, buka puasa cepat, tapi nggak bisa. Terus jaraknya tidak bisa jauh, tidak bisa dekat. Kalau semakin jauh, jaraknya lebih dari, kalau benar jaraknya 50 juta kilometer, kalau jaraknya 200 juta kilometer, kita sudah jadi beku. Bumi jadi beku karena cahaya yang sampai tidak sesuai dengan porsinya. Tidak sesuai dengan porsinya yang dibutuhkan oleh umat manusia, dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Karena sumber kehidupan sinar matahari ini. Kalau dia taruh jaraknya 200 juta kilometer, sudah kita bakalan mati. Kalau dia dekat, jadi 100 juta kilometer, kita terbakar semua. Siapa yang bisa mengatur berapa, apalagi bilang matahari berapa juta, berapa miliar umurnya, nggak tahu. Sudah sekian lama seperti ini terus bertahan, luar biasa. Siapa yang ngatur? Saya kadang bayangkan, ini peledakan luar biasa antara hidrogen menjadi helium atau sebaliknya, supaya menimbulkan lidah api dan panasnya sampai kepada bumi. Ini sudah berapa juta tahun seperti ini. Kita aja kalau bikin ledakan, misalnya bikin ledakan di Jakarta, bikin bom besar di Jakarta, butuh berapa biaya, butuh minyak bumi sekian banyak, butuh bahan peledak, itu pun cuma ledak cuma sekali, terus selesai. Ini setiap saat tidak berhenti ledakannya. Dan kita yang menikmati sinar tersebut. Ini yang ngatur siapa? Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ada Tuhan yang mengaturnya, ya. Ini menunjukkan ya, dan ini semua kecil, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Matahari, langit semuanya, matahari salah satu titik dari benda-benda langit. Dan langit kecil, langit dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kita tahu bahwasanya Tuhan kita sangat Maha Besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa, sementara ciptaannya saja sudah sangat luar biasa, ya. Baik, habis ini kita sebutkan beberapa sifat matahari insyaallah dalam Al-Qur'an. Di antaranya juga Allah menyebutkan tentang matahari, fungsinya adalah untuk perhitungan tadi, huwa alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Allah jadikan matahari rembulan untuk apa? Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian bisa menghitung tahun, kalian bisa mengetahui misalnya gerhana kapan, ya ini semua bisa diperkirakan. Ini ilmu, ada ilmunya, justru karena matahari pada orbit yang tidak berubah sehingga ada ilmu tersebut. Kalau matahari kadang-kadang terbit dari timur, kadang dari barat, kadang dari utara, kadang timur, kita nggak bisa punya ilmu tersebut, tidak punya ilmu tersebut. Baik, bagaimana kesudahan matahari pada hari kiamat kelak? Matahari benda yang dahsyat yang tiap hari kita lihat, ya. Keluar nanti terbenam, tiap hari pagi kita lihat, sore sudah maghrib terbenam. Apakah dia akan selamanya demikian? Dia akan mengalami perubahan-perubahan menjelang hari kiamat. Di antaranya matahari akan ditahan sebagaimana dalam hadis, ya, ditahan di zaman Dajjal sehingga yaum kasanah, ya. Dajjal akan tinggal di atas muka bumi selama 40 hari, ya. Muncul, ya, berputar berkelana di muka bumi 40 hari. Ma min baladin illa sata'ud Dajjal. Setiap tempat pasti datangi Dajjal. Dan ketika dia 40 hari itu, hari pertama yaumun kasanah. Hari pertama seperti 1 tahun. Jadi mataharinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga 1 hari bukan 24 jam, 1 hari adalah 365 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun. Artinya matahari panjang banget, ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah terjadi juga pada Nabi Yusha bin Nun ketika dia berjihad, kemudian menjelang maghrib. Kalau setelah maghrib maka perang selesai, sementara dia ingin menang, maka dia minta kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, Engkau perintahkan aku, matahari Kau juga diperintah oleh Allah, ya Allah tahanlah matahari. Ini matahari ditahan, akhirnya dia pun berperang dan menang. Dan itu bakalan terjadi lagi di zaman Dajjal, di mana matahari ditahan sehingga siang jadi panjang. Saya para sahabat mengatakan, Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana, hari yang seperti setahun itu, ya Rasulullah, apa kita sholat cukup 5 waktu? Kata Rasulullah, tidak cukup.
Walakin uqduru, tapi perkirakan setiap 24 jam salat 5 waktu. Setiap 24 jam salat 5 waktu. Bukan dalam setahun tersebut cuma 5 kali ya, enggak. Kemudian matahari nanti pada menjelang hari kiamat akan terbit dari barat ya. Terbit dari barat ya. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik." Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hari di mana datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka jiwa tidak bermanfaat ketika beriman ketika itu. Ya, karena kalau matahari sudah terbit dari barat banyak orang yang beriman. Sekarang matahari terbit dari timur, banyak orang masih kafir. Nanti ketika terbit dari barat semua orang beriman. Tapi apakah bermanfaat? Kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Iman mereka tidak bermanfaat, iman suatu jiwa tidak bermanfaat pada hari tersebut. Lam takun amanat min qabl, karena sebelumnya tidak beriman, au kasabat fi imanina khairan, dan tidak pernah berbuat baik dalam keimanannya, tidak bermanfaat. Banyak orang beriman ketika matahari terbit dari barat. Itu akan terjadi nanti menjelang hari kiamat. Kemudian kondisi hari kiamat, matahari yang begitu dahsyat akan ditakwir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Ketika matahari dilipat. Takwir itu seperti orang mentakwir al-imamah. Kalau orang pakai imamah diputar, itu namanya takwir dalam bahasa Arab. Sehingga para ulama mengatakan apa maksud takwir? Ada yang mengatakan matahari dilipat, maksudnya dihilangkan cahayanya. Sinarnya berhenti, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ilmuwan sekarang mengatakan matahari tidak akan selamanya, ada saatnya dia akan berhenti ya. Karena kata mereka namanya yang sampai helium berasal dari hidrogen lama-lama akan berubah menjadi helium, lama-lama akan berubah komposisi matahari, lama-lama akan redup. Ini menurut mereka secara keilmiahan juga matahari akan redup suatu saat. Entah berapa juta tahun, miliar tahun, tapi secara ilmiah seperti itu. Tapi kalau Allah menghentikan gampang ya. Kapan saja Allah hentikan selesai. Ya, kapan saja Allah hentikan bisa. Allah mengatakan idza syamsu kuwirat, tatkala matahari kemudian dilipat itu diredupkan cahayanya. Tadinya bercahaya kemudian mati cahayanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu matahari digabungkan dengan rembulan. Wa jumi asy-syamsu wal qamar. Matahari digabung dengan rembulan. Buat apa? Dalam hadis disebutkan dilemparkan dalam neraka ya. Kenapa dilemparkan dalam neraka? Untuk membuat orang yang menyembah matahari semakin menderita. Karena mereka lihat ternyata sembahan mereka dalam neraka tidak menolong mereka, ikut jadi bahan bakar bagi mereka ya. Jadi neraka matahari dilemparkan dalam neraka. Kemudian juga di surga tidak ada matahari ya. Kata Allah, muttaqiina fiha 'alal araik. Para penghuni surga mereka bersandar di dipan-dipan di surga, mereka bersandar, la yarawna fiha syamsan. Di surga tidak ada matahari. Di surga tidak ada matahari. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang matahari dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat, semakin menambah iman kita bahwasanya alam ini begitu dahsyat, kita ini hanyalah matahari yang begitu besar, hanyalah sebuah titik yang berada di lautan cakrawala ya. Apalagi kita yang sangat kecil tidak ada, maka jangan sombong. Ada waktunya. Matahari yang begitu hebat ada saatnya dia redup. Apalagi kita yang penuh dengan kekurangan, ada saatnya kita mati. Maka jangan lupa kalau matahari yang dahsyat begitu saja sujud kepada Rabbul Alamin, apalagi hendaknya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Demikian saya kembalikan kepada DKM Pak Indra, kalau ada yang bertanya tafadhal. Ya. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan enggak ada, jangan tanya masalah fisika ya. Ustaz, apakah benar di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang matahari yang mengelilingi bumi, Ustaz? Itu tadi masalah fisika itu. Yang Al-Quran disebut matahari berjalan. Matahari berjalan. Yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, matahari mengelilingi kita. Kita lihat mata kita lihatnya seperti itu. Sampai sekarang masih jadi perdebatan ya. Saya pernah ketemu seorang ahli fisika yang dia sampai S2 luar negeri, dia mengatakan semuanya bisa dibikin teori. Kita bilang bumi mengelilingi matahari bisa dibikin teorinya, dan itu yang terkenal, itu yang dipakai oleh para ilmuwan di dunia, dan kita bisa saja menyusun teori bahwasanya matahari mengelilingi
bumi. Wallahu alam bisawab. Yang jelas kita yakini matahari berjalan mengalir, ada orbit yang dia lewati. Dia tidak diam tapi dia mengalir, ada orbit yang sudah Allah tentukan. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan kedua, Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi disebutkan matahari adalah makhluk. Manusia tidak boleh sujud pada matahari. Ya. Pertanyaan adalah apakah ada disebutkan dalam Al-Quran adanya perintah dari Allah agar matahari bersujud kepada Adam, seperti halnya malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sepanjang saya tidak ada matahari disujud kepada Adam. Yang ada Nabi Yusuf bermimpi, ya, bahwasanya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku, aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Tapi dalam mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kayaknya belum ada lagi pertanyaan. Alhamdulillah. Demikian saja. Nanti kita pikir kesempatan berikutnya apakah rembulan, apakah bintang, ya, apakah bumi, ya. Ya nanti insyaallah nanti kita cari bahannya. Demikian Pak Indra dan kawan-kawan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Bunda yang telah memberikan ilmu kepada kita.